Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa yang budiman, marilah kita mulai pengajian pada hari ini dengan membaca hadharah dan tawasul. Kita doakan pada muallif kitab ini. Kita baca kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah yang disusun oleh Rais Akbar Jam'iyah Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari. Kita juga doakan guru-guru kita, para ulama-ulama kita, orang tua kita, semoga semuanya mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah syukran ala nawalihi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ba'du. Fahadha kitabun awda'tu fihi syai'an min hadithil mauta wa asyratis sa'ah wa syai'an minal kalami ala bayan sunnah wal bid'ah wa syai'an minal ahadithi biqasdin nasihah. Segala puji bagi Allah yang telah banyak menganugerahkan kepada kita semua, kepada khususnya pada mu'alif. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW dan keluarganya. Kitab ini, kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah, ditulis disusun oleh Syekh Hasyim Asy'ari, di mana menerangkan tentang hadis-hadis kematian. Nanti akan banyak dibahas tentang hadis-hadis tentang kematian. Kemudian juga membahas tentang beberapa tanda-tanda hari kiamat, bahwa memang hari ini banyak sekali orang-orang yang senang sekali membahas tentang kisah-kisah akhir zaman, bahwa sesuatu itu dikait-kaitkan bahwa ini tanda-tanda akhir zaman. Syekh Hasyim Asy'ari nanti secara otoritatif mengungkapkan dalam kitabnya berdasarkan hadis-hadis Nabi dengan riwayat kitab-kitab yang lain akan menceritakan tentang tanda-tanda hari kiamat. Juga tidak lupa beliau bercerita tentang syai'an minal kalam ala bayanis sunnah wal bid'ah, menjelaskan tentang definisi dan contoh-contoh terkait sunnah dan bid'ah. Dan ini adalah sebuah diskursus, sebuah cerita yang sepertinya tidak akan pernah basi untuk dibahas. Setiap zaman, setiap waktu, mulai dari zaman dulu, sekarang, dan mungkin masa yang akan datang, pasti akan terjadi khilaf, terjadi perbedaan pendapat, ini sunnah atau ini bid'ah dan lain sebagainya. Wa syai'an minal ahadits biqasdin nasihah, dan juga beberapa hadis tentang nasihat. Wa ilallahil karim abuddu kaffal ibtihal ayyan fa'a bihi nafsi wa amthali minal juhal wa ayyaj'ala amali khalisan liwajhil karim innahu jawadun raufur rahim wa hadha awanu syuru'i fil maqsudi bi'aunil malikil ma'budi. Hanya kepada Allah kita panjangkan tangan kita untuk memohon segalanya kepada Allah. Kita DP, kita tadarruk, kita merendahkan diri kita kepada Allah, sehingga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, terutama dari kitab ini, manfaat kepada penulis Syekh Hasyim Asy'ari, juga kepada selainnya, yaitu kita sebagai orang-orang yang bodoh, orang-orang yang awam, juga semoga mendapatkan istifadah atau manfaat dari kitab ini. Dan semoga kitab ini bagian dari amal yang ikhlas di sisi Allah. Sesungguhnya Allah zat yang maha raufur rahim, jawadun, maha murah, maha pengasih, maha penyayang. Dan kitab ini mari kita mulai, kita menuju tujuan dari kitab ini dengan bi'aunil malikil ma'bud, pertolongan Allah zat yang kita sembah. Kitab ini ada beberapa pasal, kalau tidak salah ada 10 pasal, yang mana nanti setiap pasal akan dijelaskan secara terperinci oleh Syekh Hasyim Asy'ari tentang hal-hal yang terkait dengan
akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Faslun fi bayani sunnah wal bid'ah. Pasal pertama tentang penjelasan antara sunnah dan bid'ah. Was sunnatu bid-dhammi wa tasydidi kama qala Abul Baqa fi kulliyatihi lughatan at-tariqatu walau ghairu mardiyatin. Sunnah di dhammah dan tasydid awalnya, dhammah sinnya sun dan tasydid nunnya sunnah. Karena kalau tidak diterangkan biasanya nanti kalau enggak diharokati itu biasanya bisa juga artinya sinatun. Jadi sunnatun dan sinah itu artinya jauh beda. Makanya diberi keterangan bid-dhamm wa tasydid. Kalau sinatun la ta'khudhu sinatun wala naum. Allah itu tidak ngantuk juga tidak tidur. Kalau ini sunnah, bahwa secara bahasa sunnah itu at-thariqah, jalan, metode. Walau ghairu mardiyatin, walaupun jalan itu tidak diridhoi, tidak benar. Yang penting sunnah itu ya jalan aja. Jalan itu sesuai atau tidak, tersesat atau tidak, pas atau tidak, yaitu secara bahasa at-thariqah walau ghairu mardiyatin. Adapun secara syariat wa syar'an, menurut Abul Baqa yang dikutip oleh Imam Hasyim Asy'ari ini, ismun lit-tariqatil mardiyati al-maslukati fid dini salakaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw ghairuhu mimman huwa alamun fid dini kas-sahabati radhiyallahu anhum liqaulihi sallallahu alaihi wasallam alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di. Secara syariat, secara syarak, bahwa yang dinamakan sunnah adalah jalan, metode, suatu cara yang diridhoi oleh Allah, yang ditempuh dalam beragama. Artinya sunnah itu adalah sesuatu cara beragama kita. Apakah cara beragama ini ada dasarnya atau tidak? Kalau ada dasarnya dan itu diridhoi oleh Allah, itu sunnah. Tapi dasar itu oleh siapa? Salakaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana tentu saja bukan semua orang berhak untuk membuat sesuatu kemudian dikatakan sunnah dalam beragama, tidak. Tapi bahwa sunnah itu telah ditempuh oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mungkin secara logika tidak masuk akal, secara sesuatu juga tidak logis dan lain sebagainya. Kalau itu sudah dilakukan oleh Rasulullah, maka itu namanya sunnah. Atau juga au ghairuhu, atau selain Rasulullah. Tapi selain Rasulullah ini tidak semuanya berhak untuk mengatakan ini sunnah. Siapa dia? Mimman huwa alamun fid dini. Itu orang-orang yang diagungkan, menjadi tanda, menjadi simbol tokoh-tokoh agama, seperti para sahabat, terutama para khulafaur rasyidin. Sebagaimana sabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisunnati," kalian tetapilah atau wajib bagi kalian untuk menetapi sunnahku, wa sunnatil khulafair rasyidin min ba'di, dan sunnah khulafaur rasyidin setelahku. Khulafaur rasyidin yang terkenal ya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ada yang bilang ada khalifah yang kelima itu Umar bin Abdul Aziz. Cuma secara muttafaqun alaih khulafaur rasyidin yang 4 itu. Juga hadis Nabi yang lain, ashabi kan nujum bi aidikum iktadaitum ihtadaitum. Para sahabatku itu seperti bintang, di mana jika kamu mau mencari petunjuk, mengikuti para sahabatku, tata cara hidup para sahabat, maka kamu akan mendapatkan petunjuk. Yang mana hadis ini kemudian menjadi dasar dari dalam usul fiqh. Menurut beberapa ulama madhab, bahwa perilaku sahabat atau perilaku ahli Madinah terutama itu menjadi salah satu dari jurisprudensi Islam atau dasar dalam hukum Islam. Adapun secara uruf wa urfan ma wadhaba alaihi al-muqtadin nabiyan kana awwaliyan, ma kana alaihi muqtadi nabiyan kana awwaliyan wa sunni mansubun ila sunnah hadfut ta'ilin nisbah. Dan secara uruf, secara kebiasaan, secara adat, sunnah itu adalah sesuatu yang dipelanggeri, sesuatu yang ditetapi oleh orang-orang yang jadi panutan, baik itu nabi ataupun wali.
Dan istilah Sunni, jadi yang terkenal di dunia ini kan ada dua istilah, Sunni dan Syi'i. Kalau Sunni itu dinisbatkan dengan ahli sunnah wal jamaah, yaitu orang-orang yang dihubungkan dengan ahli sunnah. Tapi kalau Syi'i biasanya kebalikannya, dihubungkan dengan orang yang terlalu fanatik dengan Sayyidina Ali dan Ahli Bait. Kita lanjutkan. Lawannya sunnah adalah bid'ah. Wal bid'atu kama qala asy-Syaikh Zaruqun fi Uddatil Murid. Bid'ah sebagaimana pendapat Syekh Zaruq dalam kitab Uddatul Murid, syar'an ahdatsu amrin fid dini yushbihu ayyakuna minhu wa laysa minhu sawa'un kana bis-surra aw bil haqiqah. Secara syarak, bid'ah adalah perbuatan-perbuatan sesuatu yang baru dalam beragama yang menyerupai terhadap urusan agama itu. Menyerupai atau menyerupai agama, ayyakuna minhu wa laysa minhu. Akan tetapi sebenarnya bid'ah itu bukan bagian dari agama. Jadi sesuatu yang baru dalam beragama yang menyerupai terhadap tuntunan Kanjeng Nabi, akan tetapi sebenarnya itu bukan tuntunannya Kanjeng Nabi atau para sahabat. Sawa'un kana bisurah au bil haqiqah. Bid'ah itu bisa jadi bentuknya berupa surah. Surah itu gambar deskriptif, au bil haqiqah atau secara hakiki. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa membuat sesuatu yang baru dalam urusan min amrina hadza, urusan kita ini, yaitu agama, ma laysa minhu fahuwa raddun. Yang mana urusan agama ini tidak dari amrina, tidak dari petunjuknya Kanjeng Nabi, maka akan tertolak. Wa qouli sallallahu alaihi wasallam, wa kullu muhdatsatin bid'ah. Setiap hal yang baru adalah bid'ah. Nanti akan banyak diterangkan. Jadi teks hadisnya seperti itu, cuma nanti para alim ulama menjelaskan definisi dan standar-standar ini masuk bid'ah atau tidak. Waqad bayyana al-ulama rahimahumullah anna al-ma'na fil haditsain al-madhkurain raji'un li taghyir al-hukmi bi'tiqadi ma laysa biqurbatin qurbatan la mutlaqil ahdas. Para ulama menjelaskan bahwa makna dari hadis ini tidak lain telak dimaknai seperti itu semua. Misalnya pokoknya Nabi tidak pernah melakukan, maka itu bid'ah. Tidak seperti itu menurut ulama. Karena kalau menurut ulama maknanya adalah roji'un litaghyiril hukmi. Jadi sesuatu yang merubah hukum. Bi'tiqadi ma laisa biqurbatin. Yang mana itu secara i'tiqadi. Jadi bid'ah-bid'ah yang utama itu terutama bukan pada urusan-urusan fikhiyah, urusan-urusan furu'iyah, cabang-cabang fikih. Tapi bid'ah-bid'ah yang paling banyak dan itu menjadi fitnah besar dalam agama kita Islam adalah bid'ah-bid'ah yang terkait dengan i'tiqad, terkait dengan usul din, terkait dengan ilmu tauhid. Contohnya yang terkenal ya bid'ah yang Murji'ah, Jabariyah seperti itu. Ma laisa bi qurbatin qurbatan la mutlaqil ahdas. Jadi bukan mutlak semua yang baru itu bid'ah. Nanti akan diterangkan bahkan menurut Syekh Ibnu Salam nanti di akhir, bahkan ada hal-hal baru misalnya seperti membukukan Al-Quran, yang mana Nabi tidak pernah melakukan pembukuan Al-Quran, itu ternyata disetujui oleh para ulama. Seperti belajar ilmu nahwu, itu juga tidak ada di zaman para sahabat, itu juga disepakati ulama. Belajar ilmu misalnya ilmu tentang falak, tentang astronomi, belajar ilmu tentang hisab, cara menghitung dan lain sebagainya. Idqat tanawalat su asy-syari'ah bi usuliha fayakunu raji'an ilaiha
au bi furu'iha fayakunu muqisan 'alaiha. Intinya bahwa sesuatu yang baru yang bid'ah itu yang syariat secara secara akidah itu melenceng, tidak sama dengan apa yang dijalankan oleh para sahabat, para ulama-ulama besar, terutama pemukanya adalah Nabi. Tapi kalau hal-hal yang terkait ahdas, tapi itu masih ada referensinya dalam usulul fiqh, jadi harus dibedakan antara usuluddin sama usulul fiqh. Kalau usuluddin adalah pokok agama, yaitu kita belajar tentang tauhid, tentang akidah. Kalau usulul fiqh itu adalah ilmu tentang bagaimana fikih itu ditentukan atau ditemukan. Jadi kalau mau menghukumi halal haram, menghukumi makruh, syubhat dan lain sebagainya, itu ada tata caranya melalui ilmu usulul fiqh. Tata cara untuk istinbatul hukmi. Fayakunu roji'an ilaiha au bifurya fayakunu muqisan 'alaiha. Yang mana jika sesuatu yang baru itu ada istinbatnya dari usulul fiqh atau dari ilmu furu', dari ilmu fikih, maka itu tidak sama secara 100% dinamakan bid'ah. Kecuali memang benar-benar secara fikih itu melanggar. Misalnya sholat zuhur 4 rakaat. Kemudian saya kok sepertinya kurang mantap sholat zuhur 4 rakaat. Karena saya sedang semangat, tadi sahur saya banyak sekali, makan mie goreng 3 bungkus, maka saya tambah sholat zuhur 6 rakaat. Nah, itu tidak boleh. Walaupun kelihatannya menambah rakaat itu kok bagus ya, tapi karena itu tidak ada syariatnya secara makluman minatin biturullah, disepakati ulama menurut ijma'nya tidak boleh. Jadi sholat zuhur itu yang 4 rakaat. Kalau dikosor baru boleh 2 rakaat. Kalau ditambah tidak boleh 5 rakaat, 6 rakaat tidak boleh. Jadi 3 rakaat atau 1 rakaat juga tidak boleh. Itu yang dinamakan bid'ah nanti. Nanti ada 3 mawazinuha thalatha. Ada 3 standar atau ukuran bid'ah yang nanti akan kita jelaskan di penjelasan selanjutnya. Demikian, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.